Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang contoh soal tentang tumbukan ya. Di sini ada nomor 1 ya, di sini ada nomor 1, dua buah benda masing-masing masanya 20 kg, masa yang keduanya 40 kg, bergerak dengan arah berlawanan. Berarti nanti ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Ya, nanti kita suruh menentukan ketika dia terjadi benda tadi yang berlawanan, akan terjadi tumbukan lenting sempurna. Terus yang kedua kita cari kalau tumbukannya lenting sebagian dengan koefisien restitusinya sama dengan 0,2, dan yang C tumbukan tidak lenting sama sekali. Oke, sekarang kita nomor 1 dulu bahas ya. Di sini ada diketahui. Oke, diketahui M1-nya, masa pertama benda tadi adalah 20 kg. Masa yang keduanya tadi 40 kg ya, di keterangannya ada di soal yang tadi. Nah, karena dia bergerak berlawanan, berarti kan si V1-nya kecepatannya itu yang pertama dia 10 meter per sekon ke kanan ya. Ini dia menuju ke kanan nih, tanda panahnya, dan V2-nya sebesar 4 meter per sekon. Kenapa dia min di sini? Minus karena dia arahnya ke kiri, berlawanan ya. Nih, V2-nya ke kiri. Maka V1-nya positif ke kanan dan V2-nya adalah negatif. Yang pertama, kita suruh menentukan kecepatan setelah tumbukan ya. V-aksen itu berarti setelah tumbukan jika terjadi tumbukannya lenting sempurna ya. Setelah sebelumnya kita bahas tuh, kalian udah lihat di videonya, ada tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Oke, sekarang kita bahas yang tumbukan lenting sempurna dulu. Di mana hukum kekekalan momentum linier itu sigma P atau sigma momentum sama dengan sigma P aksen. Momentum setelah ya, aksen ini setelah tumbukan. Oke, di mana P-nya di sini tumbukannya berarti kan tadi ada dua benda ya. Maka di sini P1 ditambah P2 sama dengan ini, karena ini P aksen, maka di sini P1 aksen ditambah P2 aksen. Di mana rumus P momentum awal sekali kita sudah bahas bahwa P atau momentum itu dia adalah M dikali V. Oke, maka kita jabarin dulu nih satu-satu. Karena dia P sama dengan M dikali V, karena ini P1, maka di sini M1 dikali V1. Nah, sekarang ditambah P2. P2-nya kita jabarin jadi ini. P karena tadi kalau tadi 1 ini berarti 2. M2 dikali V2. Sama, karena di sini aksen, maka di sini tambahin aksen. Di sini tambahin aksen. Karena kita udah tahu ya, diketahui masanya berapa, tinggal kita masukin. M1-nya adalah 20 kg. Ya kan? Ini M1-nya 20 kg. Terus V1-nya adalah 10 kita masukin. M2-nya adalah 40, kita masukkan. V2-nya sama dengan min 4 ya. Dikurung aja biar nggak pusing ngitungnya nanti. Oke, M1-nya 20, V1 aksennya kan belum tahu. Ya, kita belum tahu nih si V1 aksennya tuh berapa, V2 aksennya berapa, kita belum tahu. Maka dari itu kita pakai yang namanya ini, persamaan ya. Nanti ada persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, 20 kali 10 adalah 200 ditambah 40 dikali min 4. 40 dikali min 4, 160 ya. 160, berarti 200 dikurangi 160 adalah 40 ya. Jadi 40 itu dari sini. Oke, sama dengan ini kan masih sisa 20 V aksen ditambah 40 V2 aksen. Oke, maka di sini kenapa jadi 2 dari sini? Tuh ya, pindah ruas kan? Nah, pindah ruas sama dengan tinggal V1 aksen plus 2V aksen ya. Dipindah ruas tadi. Ini persamaan 1. Nah, karena kalau misalnya tumbukan lenting sempurna itu koefisien
restitusinya adalah 1, maka kita tulis. Di sini kan tadi udah ada ya persamaan restitusinya, itu sama dengan delta V aksen per delta V. Dimana kalau lenting sempurna itu koefisien restitusinya E-nya itu adalah nilainya 1. Ya, ini kita tulis lagi. Nah, ini tinggal karena kita mau cari delta V ya, kita mau cari si delta V-nya doang, maka delta V karena ini nilainya 1 dikali delta V aksen sama dengan min delta V aksen. Oke. Delta itu dia adalah perubahan. Berarti ada perubahan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Pokoknya kalau delta ini dia perubahan ya, maka ada 2, akhir dikurangi awal gitu. V2-nya tadi kita udah punya kan, V2-nya adalah min 4 tadi, V1-nya adalah min 10, sama dengan min V2 aksen min V1 aksen. Ya, min 4 min 10 punya utang 4, dibayar lagi 10, itu dia adalah min 14. Nah, karena di sini min, di sini juga min, jadi dia positif. Maka 14 sama dengan sisanya yang ini kan, V2 aksen min V1 aksen. Ini adalah persamaan kedua. Nah, persamaan 1 dan 2-nya kita eliminasi, ya kan? Nah, tadi persamaan satunya yang mana? Persamaan satunya dia adalah yang, nah ini persamaan 1 ya, kita merahin deh. Persamaan satunya 2 sama dengan V1 aksen. Kita masukin 2 V1 aksen, tar dulu. 2 sama dengan V1 aksen tambah 2 V2 aksen, sama ya. Ini sebenarnya cara penulisannya aja ada di belakang. Karena kan kalau mau dieliminasi cara nulisnya seperti ini ya. Ini. Terus yang persamaan keduanya yang mana? Yang ini. 14 sama dengan ini 14 sama dengan V2 aksen min V1 aksen gitu. Ya udah kita jumlahin 14 ditambah 2 adalah 16. V2 aksen min V1 aksen ini. V2 aksen 2 V2 aksen itu berarti 1 ditambah 1 tambah 2 jadi 3. Berarti V2 aksen ditambah 2 V2 aksen itu adalah 3 V2 aksen ya. Ini kan V1 aksen habis ya. Jadi tinggal persamaannya 3 V2 aksen sama dengan 16. Oke. Pusing sepertinya warnanya. Oke, di sini berarti kita kan mau cari V2 aksennya ya. Kita mau cari V2 aksen. Berarti V2 aksen sama dengan 16. Nih 16 dibagi dengan 3. 16 dibagi 3 adalah, oke, kita jangan masukin dulu angkanya biar nanti bisa dibandingkan ya. 16 per 3 meter per sekon kuadrat ke arah kanan. Kenapa dia ke kanan? Kita bisa tahu dia ke kanan karena nilainya adalah di sini positif. Ya, enggak min. Jadi kalau misalnya min baru dia negatif, berarti dia ke kiri ya. Gitu. Kayak ini. Ini kan hasilnya nilainya adalah negatif, berarti dia arahnya ke kiri. Nah, jadi jika terjadi tumbukan lenting sempurna, maka sesaat setelah bertumbukan, benda satu memiliki kecepatan ya 26, benda satu. Dari mana kita tahu 26/3? Yang dari sini. Benda satu berarti kan V1 aksen kan setelah tumbukan. Ini ke kiri. Dan benda 2 tuh yang mana? Benda 2 tuh yang ini, V2 aksen. Memiliki kecepatan 16/3 meter per sekon. Dan arahnya ke kanan.